Ya, pemirsa Anda kembali bersama kami dalam Closing Market. Untuk mengetahui perkembangan perdagangan komoditas hingga sore ini, kita sudah terhubung bersama Elsa Natia, Vice Branch Manager Equity World Futures Jakarta. Ya, Mbak Elsa, seperti apa volume perdagangan komoditas di awal pekan ini? Oke, untuk awal pekan ini sendiri ya, khususnya pertama untuk minyak mengalami kenaikan tipis hingga $42 per barrelnya, dan untuk emas sendiri dibuka di angka 18,69 per ounce, di mana untuk kisaran harga per gramnya yaitu 900 ribuan per gramnya Mbak Popi. Oke, lalu soal tren harga komoditas hingga sore ini bagaimana proyeksinya hingga akhir pekan? Kabarnya emas melemah, betul atau tidak, atau ada rekomendasi yang bisa diproyeksi? Betul Mbak Popi. Jadi untuk saat ini emas memang sedang mengalami penurunan tipis ya, karena berkat dukungan pelemahan USD juga. Jadi sebenarnya gini sih Mbak Popi ya, kalau untuk harga emas melemahnya tidak begitu dalam. Dalam artian karena apa? Emas ini kan sifatnya indung nilai ya. Jadi kenapa sedikit karena memang kondisi ketidakjelasan harapan stimulus COVID-19 ini. Jadi bertujuan untuk meredam pukulan ekonomi akibat pandemi ini, Mbak Popi. Oke, lalu soal prospek perdagangan kopi dan juga kakao di tengah lonjakan kasus COVID-19 global, seperti apa? Untuk pandemi COVID-19 telah mempengaruhi beberapa komoditas pangan yang mengakibatkan tidak terserapnya sejumlah komoditas akibat daya beli masyarakat yang turun terhadap kopi dan kakao ya Mbak Popi ya. Jadi salah satu komoditas yang terdampak cukup besar yaitu memang tadi kopi dan kakao. Oleh sebab itu makanya sampai saat ini masih yang namanya pelaku pasar masih cenderung memilih emas sebagai indung nilai sih Mbak Popi untuk ke depannya. Oke, soal pengaruh pengetatan kembali PSBB transisi ini di sejumlah negara, kemudian juga terhadap harga emas dan olein, seperti apa saat ini? Minimal untuk pekan inilah begitu, Mbak Elsa. Baik, jadi dengan pengetatan kembali PSBB di sejumlah negara, maka membuat harga emas cenderung naik dan harga online menurun, Mbak Popi. Begitu, karena kembali lagi ya bahwa emas ini kan sifatnya kan indung nilai. Jadi memang untuk kedepannya, apalagi menjelang akhir tahun ini, Mbak Popi. Jadi kalau saya bilang emas masih positif sih untuk kedepannya. Emas masih positif untuk kedepannya. Lalu untuk ekspektasi pelaku pasar sendiri seperti apa terkait perekonomian hingga akhir tahun 2020 ini? Oke, untuk ekspektasi pelaku pasar terkait perekonomian hingga akhir tahun cenderung membeli kembali untuk simpan di awal tahun depan, Mbak Popi. Oke. Jadi lebih ke jangka panjangnya ya, karena kan ini menjelang akhir tahun. Sambil menunggu yang namanya pelemahan USD ini dan harapan stimulus COVID-19 di US yang bertujuan untuk kembali lagi tadi meredam pukulan ekonomi akibat pandemi ini. Jadi menunggu vaksinasi ini, Mbak Popi. Baik, hingga akhir pekan sentimen apa yang harus diwaspadai oleh para pelaku pasar? Yang harus diwaspadai adalah munculnya vaksinasi tadi yang akan berakibat negatif terhadap emas untuk sementara. Jadi begitu. Baik, terima kasih Mbak Elsa untuk analisanya dan juga waktunya bersama kami dalam Closing Market.